Berikut adalah panduan adik-adik saat mengikuti ibadah online. Yang pertama, ayo bangun. Masih ngantuk. Ya, kan kita mau ibadah sekolah minggu. Ayo, bangun lebih awal. Terus mandi. Jangan lupa. Gosok gigi. Terus Sarapan pagi. sarapan pagi biar bisa ikut ibadahnya dengan fokus. Oke, kita siapkan diri ya. Yuk. Oke. Mama, Ya, sudah rapi? udah. Sudah mandi, udah gosok gigi. Sudah baju yang rapi. Oke. Walaupun kita ibadah di rumah, kita harus pakai baju yang rapi dan sopan. Karena kita mau ikut ibadah sekolah minggu online sekarang. Yuk, kita ikutin ibadah sekarang yuk. Ya. adik-adik harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, Apa yuk? Beda on. Bohong, kamu main game. Main game juga, ibadah online. Gak boleh, enggak nih, biar mau ibadah deh. Ya, ibadah dulu mendingan. Ya, ibadah dulu. Ibadah dulu, jangan makan. Tak, habis ini. Ibadah dulu. adik-adik jangan sambil makan atau main game ya. Yang ketiga, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. adik-adik antusias saat mengikuti pujian dan penyembahan di ibadah online. Dan yang keempat, Manusia seringkali melihat penampilan luar, namun Tuhan melihat hati kita. Tiba-tiba datanglah anjing mengejar dan menggonggong orang-orang di sana. Semua berlari dengan kencang. Seanak muda lari sekencang-kencangnya tanpa peduli orang lain. Fanny dan Tina terpojok oleh anjing dan menangis ketakutan. fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Jadi, yang harus adik-adik perhatikan saat mengikuti ibadah online, 1. Harus sudah gosok gigi, mandi, dan menggunakan pakaian yang rapi. 2. Tidak boleh sambil makan atau main game. 3. Antusias dalam mengikuti pujian dan penyembahan. Dan yang keempat, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, juga papa mama. Mengucap syukur kalau pada kesempatan hari Minggu ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah meskipun kita masih beribadah secara online. Adik-adik, apakah adik-adik sudah mandi? Sudah berpakaian rapi? Tidak sambil makan ataupun main game? Dan siap untuk memuji Tuhan? Ayo, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada kesempatan hari Minggu ini kami boleh bertemu kembali secara online. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan akan firman-Mu, yang boleh pimpin kami, berikan kepada kami hikmat dan juga semangat untuk kami boleh terus mengikuti ibadah ini dengan setia. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita siap untuk beribadah pagi hari ini, oke? Duh, tapi kakak sendirian sih. Mana ya teman kakak? Kok jam segini masih belum datang?
Coba deh, kakak telepon ya. Kok nggak diangkat? Halo Kakak Nina. Aduh, Kak Firman, ini jam berapa nih? Sudah persiapan tapi masih telat juga. Aduh, saya mohon maaf nih Kakak Nina. Adik, udah siap adik-adik ya? Iya, adik-adik semua udah siap tuh. Ayo kita segera mulai ibadah ya. Oke, yuk kita mau siap ibadah pagi hari ini. Setiap bulan pasti ibadahnya berbeda loh. Iya dong, Nah, pasti untuk ada bulan bedanya ini, ya. Apa aja ya? Ada 3 poin yang kita kerjakan hari ini. Yang pertama, Present worship, yang kedua, firman Tuhan, yang ketiga. kuis. Asik. Semua boleh ikut kuis. Siapapun yang menonton acara ini boleh ikut kuis. Iya, benar banget Kak. Nanti 10 yang menjawab dengan benar akan dapat sesuatu pokoknya. Iya, pastinya ya. Jawabnya di mana nih Kak? Boleh tulis di kolom komentar di link YouTube yang Di link YouTube ini kita tulis kolom komentar gitu ya Kak ya? Iya. Wah, oke. Ayo adik-adik Siap oke? yang masih rebah-rebahan, yang masih duduk-duduk santai, bangkit berdiri yuk. Yuk semuanya bangkit yuk. berdiri. Ayo Kita mau senam-senam mulai ibadah kecil kita hari ini ya. Sebelum Oke. ibadah yuk, rentangkan tangan adik-adik. Oke. Aduh, Rentangkan senam tangan. sepi amat ini lagunya, saduh banget lagunya ini. Kita panggil tim musik. Iya. Musik. Yuk, buat Tuhan Yesus sama-sama. Sekali lagi Kak.
Aduh, Luar biasa. luar biasa tenaganya ya. Yes. Mantap. Oke, kita selanjutnya apa nih Kak? Ada satu pujian. Nah, ini adik-adik ingat nggak nih tokohnya nih? Ada satu tokoh yang mengurapi Tuhan Yesus. Wanita pastinya. Ingat nggak ya? Siapa Saya ya? lagi inget-inget nih, tadi dari pertama nyanyi Kak. Saya lagi inget-inget namanya. Aku tahu nih. Esther ya Kak? Oh? Bukan. Salah. Itu ada di perjanjian lama. Salah ya? Berarti di perjanjian baru Kak? Iya. Aduh, adik-adik coba tolong inget-inget siapa tokoh ini. Aku tahu. Marta. Masih saudara sih. Seperti cicinya Marta. Kita tanya adik-adik yuk. Pasti Pasti adik-adik tahu. semua yang di rumah tahu nih. Ayo adik-adik, boleh ingat-ingat siapa tokoh ini? Oh, ada yang jawab tuh, ada yang jawab. Siapa? Boleh lebih keras lagi. Coba lebih kenceng lagi. Yeay, bener banget. Jawabannya siapa? Maria. Hehehe. Keren banget ya Kak. Iya. Anak-anak sekolah minggu berarti mengikuti firman Tuhan yang udah diajarkan loh. Yes. Nah, hari ini yuk nyanyikan Kita mau bersama sungguh-sungguh. mama papa ya, Yes. sama adik kakak. Oke. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita naikkan dari awal ya adik-adik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kata-kata dari lagu ini bahwa adik-adik bisa setia sampai akhir hidup. Banyak pendahulu, banyak imam dan teladan yang sudah kita ketahui, sampai akhir hidup mereka tetap melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kiranya lagu ini boleh membawa adik-adik untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Sampai akhir hidupku, ku tetap setia. Satu janji Tuhan, kehidupan kekal, mahkota yang diberikan, yang disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi umat yang percaya. Mari dengan sikap bangkit berdiri untuk Tuhan Yesus, kami nyatakan dengan luapan isi hati kami, sampai akhir hidupku tetap berada di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama nyatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Mari dengan kasih-Mu katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai akhir hidupku, sampai ku dapat
Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Cici Ana di sini. Apa kabarnya adik-adik? Aduh, Cici Ana senang sekali bisa berjumpa adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih? Wah, Cici percaya kita semua pasti selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah baik. Biarlah kita mau senantiasa bersukacita selalu di dalam Dia. Ada amin adik-adik? Nah, sebelum Cici cerita kali ini, Cici mau tanya, adakah adik-adik di sini yang sudah pernah ikut perlombaan? Misalkan dalam suatu lomba 17-an, pasti ada ikut lomba menari, ya kan? Lomba menyanyi, ada lomba menggambar, ada lomba lari, atau lomba pindahin bendera, ya kan? Dan masih banyak lagi yang Cici percaya adik-adik semua pasti pernah ikut lomba, ya kan? Nah, kalau kita dalam ikut perlombaan, pasti kita akan termotivasi untuk menjadi juara. Kita akan termotivasi untuk menjadi pemenang. Benar nggak adik-adik? Ya kan? Ya kan? Nah, sekarang demikian juga kita. Dalam hidup ini, kita bagaikan ada di suatu gelanggang pertandingan atau perlombaan. Apa itu pertandingannya? Apa itu perlombaannya? Ya, kita selama kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus, kita hidup bagai dalam satu perlombaan yang namanya perlombaan atau pertandingan iman. Apa ya itu artinya perlombaan iman? Artinya kita berada di satu gelanggang yang harus kita perjuangkan, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Nah, adik-adik, kira ada yang tahu nggak ya? Apa sih atau bagaimana sih caranya supaya kita menang dalam satu perlombaan? Nah, kalau kita mau menang, jadi pemenang dalam satu perlombaan, pasti kita harus berlatih seperti atlet. Nah, adik-adik tahu nggak berlatih seperti atlet itu seperti apa sih? Yang tentunya kalau kita mau berlatih seperti atlet, itu kita tidak akan pernah bosan. Kita tidak boleh menyerah. Karena apa? Itu yang menjadi kekuatan kita. Kita nggak boleh menyerah. Kita harus jadi pemenang. Nah, selain tidak boleh menyerah atau tidak boleh bosan dalam melakukan pelatihan, kita juga harus punya strategi. Strateginya apa ya? Nah, dalam hidup kita ini strateginya apa ya untuk dapat menang dalam perlombaan iman? Tentunya kita harus punya kesetiaan dan taat sama Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak bagaimana sih caranya supaya kita taat dan setia pada Tuhan Yesus? Ayo, ada yang tahu nggak? Yuk, kita dengarkan. Nah, apa aja sih adik-adik yang perlu kita latih untuk bagaimana supaya kita menjadi anak yang hidup setia dan taat sama Tuhan Yesus? Nah, perhatikan ya adik-adik. Yang pertama, kita harus berlatih untuk rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena dengan berdoa setiap hari itu artinya kita berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi dengan berdoa kita bisa menyampaikan permohonan kita, apa yang kita ingini, apa yang menjadi keluh kesah kita. Mari datang sama Tuhan dengan berdoa, bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke adik-adik? Oke, yang kedua, apa sih harus kita latih yang kedua? Yang kedua, kita harus berlatih membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya. Nah, adik-adik, Cici mau tanya, di sini siapa yang masih rajin baca Alkitabnya? Ayo. Yang rajin masih ikut GBA? Ayo, siapa adik-adik? Tetap semangat ya adik-adik. Kita harus berlatih untuk senantiasa membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah lengah. Firman Tuhan adalah kekuatan serta pengharapan dalam hidup kita. Oke adik-adik. Yang ketiga, kita harus berlatih apa lagi? Apa ya? Yang ketiga kita harus berlatih melayani Tuhan.
melayani Tuhan Yesus dan sesama kita dengan tulus hati. Bagaimana sih melayani Tuhan Yesus itu ya adik-adik? Oh, banyak yang dapat kita lakukan. Kita dapat melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bisa menyanyi, main musik, ataupun menari, menjadi pendoa, menjadi penerima tamu, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa melayani sesama dengan tulus hati. Artinya kita mau belajar berbuat baik, tolong-menolong dengan teman-teman kita, saling mengasihi, saling memaafkan. Semuanya kita harus lakukan dengan tulus hati. Oke adik-adik? Nah yang keempat nih adik-adik, kita harus berlatih apa lagi sih? Oh yang keempat, kita harus berlatih memberitakan firman Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Walaupun aku masih kecil Ci, aku gak bisa apa-apa. Jangan salah, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih kecil, tapi kita tetap bisa menjadi saksinya Kristus. Kita tetap bisa menjadi anak Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Gak usah jauh-jauh deh adik-adik, kita bisa memberitakan firman Tuhan loh dengan orang terdekat kita. Dengan siapa ya? Dengan papa mama ataupun dengan adik-adik kita. Bisa dengan bersaksi mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan teman-teman kita di sekolah maupun teman-teman kita yang ada di rumah saat kita bermain. Jadi siap ya adik-adik? Kita tetap terus mau menjadi saksinya Kristus. Siap ya adik-adik? Semangat ya adik-adik? Nah adik-adik mau kan berlatih untuk Tuhan Yesus? Mari kita berlatih untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, Cici percaya kalau kita sudah berlatih dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan hasilnya dengan baik pula. Kita akan menjadi pemenang dalam satu perlombaan iman kita kepada Tuhan. Ya kan? Nah, menang dalam perlombaan itu menurut Cici akan sangat lebih berharga, sangat lebih berarti dari hadiah apapun yang akan kita terima nanti. Mungkin apakah nanti kita dapat hadiah emas, perak, atau perunggu. Tapi Cici percaya dalam suatu perlombaan iman itu pasti kita akan mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa. Adik-adik, firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 24-25 mengatakan bahwa kalau kita berlomba dalam suatu perlombaan iman, mata kita tertuju hanya pada Tuhan. Maka hidup kita akan lebih berarti lagi. Kita akan mendapat kepastian bahwa suatu hari nanti kita akan mendapat hadiah yang tidak akan pernah memudar. Kita akan mengalami sukacita dari Tuhan dan mendapat kekuatan untuk menyelesaikan segala perlombaan itu dengan baik. Sehingga kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Dalam firman Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Nah adik-adik, Cici menghimbau dan Cici sangat berharap kita mau tetap belajar untuk hidup setia dan taat sama Tuhan Yesus. Bagaimana tadi caranya? Ingat loh 4 poin tadi. Ngapain? Ayo. Rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, apa tadi adik-adik? Rajin baca Alkitab. Yang ketiga, apa tadi? Mau berlatih untuk melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan sudah berikan pada kita. Yang keempat tadi apa adik-adik? Walaupun kita masih muda dan kecil, kita mau tetap berlatih untuk menjadi saksinya Tuhan. Untuk menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan. Siap jadi saksinya Tuhan adik-adik? Katakan apa? Siap! Nah, Cici mau ajak adik-adik lagi untuk tetap setia dan taat sama Tuhan Yesus. Sampai saatnya nanti kita tetap mempertahankan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita yang hidup. Oh ya adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Ingat ya, 2 Timotius 4 ayat 7.
telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ingat adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya. Boleh diulang sekali lagi? Sekali lagi ya. Ayat hafalan kita dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Demikian firman Tuhan kita pada minggu ini. Kita mau bersama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang setia dan taat. Sampai akhirnya nanti kita akan menjadi pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Demikian cerita Cici minggu ini. Sampai jumpa lagi dengan cerita Cici yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Hai adik-adik semua, saatnya Bible Quiz dan ada hadiahnya loh. Nah, bagi adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa menjawabnya. Cici ada pertanyaan untuk kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil terlebih dahulu. Kelas kecil yaitu kelas batita, balita, dan kelas 1-2. Nah, adik-adik tadi sudah mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir dan melihat ada beberapa gambar Alkitab. Pertanyaannya adalah, ada berapa jumlah Alkitab yang muncul dalam ibadah kita hari ini? Sekali lagi, ada berapa jumlah Alkitab yang muncul dalam ibadah kita hari ini? Coba adik-adik ingat dan hitung-hitung dan langsung jawab di channel YouTube ini. 5 orang pertama yang menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah. Saatnya kuis untuk kelas besar, yaitu kelas 3, 4, dan 5, 6. Nah, adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah, apa saja yang dapat kita latih untuk dapat hidup setia dan taat kepada Tuhan Yesus? Sekali lagi, apa saja yang harus kita latih untuk dapat hidup setia dan taat kepada Tuhan Yesus? Ada 4 poin yang dapat adik-adik jawab secara langsung di channel YouTube ini. 5 orang pertama yang menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah. Selamat menjawab dengan cepat dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu kita baru saja kehilangan seorang guru sekolah minggu yang amat luar biasa dalam pelayanannya. Ia adalah Koko Steve Johari, suami dari Cici Helen, papa dari Nicole dan Jobas. Kami dari Kebaktian Anak Sekolah Minggu GBI Philadelphia, Jatinegara, dan Bisangan mengucapkan turut berbelasungkawa kepada Cici Helen, Nicole, Jobas, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberi kekuatan serta penghiburan. Amin. Selamat jalan guru sekolah mingguku, selamat jalan sahabatku, Steve Johari.
terima kasih selama ini Engkau telah memberikan perhatian dan kasih kepada kami, rekan-rekan guru sekolah minggu, juga kepada anak-anak sekolah minggu di Jatinegara dan khususnya di cabang Pisangan. Tuhan Yesus sayang padaku, Dia hadir dalam tidurku, Ia memelukku dan berkata, aku ini anaknya. Tuhan Yesus mengenal hatiku, Dia hadir dalam doaku, Dia memelukku dan berkata, aku ini anaknya. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus sayang padaku. Pelayanan yang sudah kamu berikan sangatlah berarti. Karya-karyamu, teladanmu akan selalu kami ingat dan kami kenang. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, gimana adik-adik? Sudah dengar firman Tuhan tadi bahwa kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Untuk apa? Memenangkan perlombaan iman kita. Supaya apa? Mendapatkan mahkota yang abadi daripada Tuhan. Yuk, ya adik-adik yang mau taat dan setia pada Tuhan dan mendapatkan mahkota yang abadi, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau ajarkan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan, tetap taat pada Tuhan, dan memenangkan perlombaan iman kami, sehingga kami mendapatkan mahkota yang abadi daripada Tuhan. Terima kasih, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang telah melayani, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang telah mengikuti, karena kami percaya Tuhan melawat kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan, anak-anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu ini. Kau berkati, semua dapat berjalan dengan baik dan kami bisa semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin taat pada Tuhan, dan kami mendapatkan mahkota yang abadi daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya. Kita semua katakan bersama-sama, amin.